Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aidil Fitra dengan stambuk G201-21012. Saya Ardiansyah, stambuk G201-21009. Perkenalkan, nama saya Alif Fauzan dengan stambuk G201-21038. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan dengan stambuk G201-21021. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tugas mata kuliah Matematika Ekonomi, yaitu mengenai pengaruh sebelum dan sesudah pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar, dengan dosen pengampu Bapak Iman Al-Fajri, SSI, MSI. Selamat menyimak teman-teman. Keseimbangan pasar. Pasar adalah kondisi di mana bertemunya penawaran produsen ke penjual dan permintaan konsumen ke pembeli. Pada suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium bila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dan harga yang ditawarkan sama dengan harga yang diminta. Persamaan keseimbangan pasar yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Jika produk dikenakan pajak T per unit, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Biasanya tanggungan pajak sebagian dikenakan kepada konsumen sehingga harga produk akan naik dan jumlah barang yang diminta akan berkurang. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak dapat digambarkan sebagai berikut. QD. QD adalah jumlah permintaan sebelum dan sesudah pajak. QS. QS adalah jumlah penawaran sebelum pajak. Q aksen S. Q aksen S adalah jumlah penawaran sesudah pajak. E adalah titik keseimbangan sebelum pajak. E aksen adalah titik keseimbangan sesudah pajak. PE adalah harga keseimbangan sebelum pajak. P aksen E adalah harga keseimbangan sesudah pajak. QE adalah jumlah keseimbangan sebelum pajak, dan Q aksen E adalah jumlah keseimbangan sesudah pajak. Pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan fungsi penawaran berubah dan kurva penawaran bergeser ke atas. Dengan penggal yang lebih besar pada sumbu harga, maka akan terjadi perubahan keseimbangan pasar atas produk tersebut, baik harga maupun jumlah keseimbangan. Fungsi penawaran sebelum pajak adalah P sama dengan A tambah BQ. Fungsi penawaran setelah pajak PS aksen sama dengan A tambah BQ tambah T, atau QS aksen sama dengan A tambah B dikali P kurang T. Beban pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen yaitu PE aksen dikurang dengan PE, di mana PE aksen adalah harga keseimbangan sesudah pajak dan PE adalah harga keseimbangan sebelum pajak. Beban pajak total yang ditanggung oleh konsumen yaitu TK dikali dengan QE aksen, di mana TK adalah beban pajak ditanggung konsumen dan QE aksen adalah titik keseimbangan sesudah pajak. Beban pajak per unit yang ditanggung oleh produsen yaitu T dikurang dengan TK,
di mana T adalah pajak dan TK adalah beban pajak ditanggung konsumen. Beban pajak total yang ditanggung oleh produsen yaitu TP dikali dengan QE aksen, di mana TP adalah beban pajak ditanggung produsen dan QE aksen adalah titik keseimbangan sesudah pajak. Jumlah pajak total yang diterima oleh pemerintah yaitu T dikali dengan QE aksen, di mana T adalah pajak dan QE aksen adalah titik keseimbangan sesudah pajak. Definisi dari subsidi. Subsidi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menutupi perbedaan dalam harga jual atau manfaat yang diberikan oleh produk dengan harga pokok atau biaya yang harus dikeluarkan dalam menghasilkan produksi tersebut. Pengaruhnya subsidi terhadap keseimbangan pasar. Besarnya subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan. Notasi besarnya subsidi untuk tiap unit barang yang dihasilkan atau dipasarkan dinyatakan dengan S. Karena adanya subsidi, tingkat harga yang berlaku di pasar lebih rendah. Hal ini disebabkan sebagian dari biaya-biaya untuk memproduksi dan memasarkan barang tersebut ditanggung pemerintah, yaitu sebesar subsidi. Pengaruh subsidi spesifik terhadap keseimbangan pasar. Jika suatu produk diberikan subsidi S per unit, maka akan terjadi penurunan harga produk. Harga menjadi lebih rendah dan menyebabkan fungsi penawaran berubah dan kurva penawaran bergeser ke bawah, sehingga keseimbangan pasar atas produk tersebut juga akan bergeser. Fungsi penawaran sebelum subsidi. P sama dengan A tambah B kali Q. Fungsi penawaran setelah subsidi. PS aksen sama dengan A tambah BQ kurang S, atau QS aksen A tambah B dalam kurung P tambah S. Keseimbangan pasar sebelum dan sesudah subsidi dapat digambarkan sebagai berikut. Keterangan. QD sama dengan jumlah permintaan sebelum dan sesudah subsidi. QS sama dengan jumlah penawaran sebelum subsidi. Q aksen S jumlah penawaran sesudah subsidi. E sama dengan titik keseimbangan sebelum subsidi. E aksen sama dengan titik keseimbangan sesudah subsidi. PE sama dengan harga keseimbangan sebelum subsidi. P aksen E sama dengan harga keseimbangan sesudah subsidi. QE sama dengan jumlah keseimbangan sebelum subsidi. Q aksen E sama dengan jumlah keseimbangan sesudah subsidi. Subsidi per unit yang dinikmati oleh konsumen. SK sama dengan PE kurang P aksen. Subsidi total yang dinikmati oleh konsumen. SK sama dengan SKX Q E aksen. Subsidi per unit yang dinikmati oleh produsen. SP sama dengan S kurang SK. Subsidi total yang dinikmati oleh produsen. SP sama dengan SPX Q E aksen. Jumlah subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah yaitu S sama dengan S X Q E aksen.
Itulah presentasi materi mengenai pengaruh sebelum dan sesudah pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.